Shalom, Tuhan memberkati tanah Papua. Saya Ketua Asosiasi Bandar Udara Kelas 1 Khusus Sentani Jayapura Papua, Beni Yeswebo. Hari ini saya akan klarifikasikan seluruh dokumen yang telah kami perjuangkan dari 2015 sampai 2022. Berdasarkan seluruh dokumen yang sudah kami kerjakan atas nama anak-anak Sentani bahkan anak-anak Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah, saya akan menyampaikan seluruh dokumen yang kami miliki. Dokumen pertama adalah dokumen dari Kedutaan Besar Nederland Belanda yang menyatakan bahwa tanah di Pulau Papua, seluruh bandar udara yang dibuat oleh Jepang dan Amerika, pernyataan Kedutaan Besar bahwa tidak ditemukan adanya pembelian atau ganti rugi daripada tanaman tersebut. Oleh sebab itu kami anak-anak Sentani dan anak-anak Papua pegawai Bandar Udara Sentani memperjuangkan hak-hak kami sebagai anak-anak sulung berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu hari ini saya klarifikasi, saya mau nyatakan diri bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan untuk anak cucu generasi setelah kami. Oleh sebab itu saya himbau ke seluruh tanah Papua yang memiliki bandar udara yang dibuat oleh Jepang, Amerika dan Belanda. Saya akan tunjukkan dokumennya satu persatu sampai SDM-nya yang diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura di pusat. Maka hari ini saya akan tunjukkan seluruh dokumen pemegang aset dan pemegang SDM di tanah Papua untuk mempersiapkan putra-putri asli Papua untuk seluruh bandara PT CV di seluruh tanah Papua, khusus untuk anak-anak Papua yang mempunyai PT dan CV di tanah Papua. Oleh sebab itu saya mohon perhatian, izinkan saya mengklarifikasikan apa yang seharusnya anak-anak Papua mendapatkan dari tanah ini. Saya akan mulai dengan dokumen pertama. Ini adalah salah satu dokumen yang kami dapatkan dari Nederland Belanda. Sudah ada bukti-bukti otentik di dalam dokumen ini adalah bandar udara. Oleh sebab itu saya himbau ke seluruh tanah Papua untuk melihat dokumen ini dalam klarifikasi saya. Ini adalah dokumen yang menjaminkan Asosiasi Bandara Sentani berbicara tentang hak-hak anak sulung. Yang kedua, berdasarkan dokumen Nederland Belanda, pernyataan Bupati Matius Awito bersama DPRD Kabupaten Jayapura telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan. Maka terjadilah penyerahan aset Bandar Udara Sentani kepada pemerintah Kabupaten Jayapura berdasarkan dokumen yang telah disahkan Bandar Sentani menjadi peraturan daerah nomor 1 2020 yang telah disahkan. Yang ketiga, BPSDMP Kementerian Perhubungan yang dulunya penerimaan pegawai bandar udara yang dilakukan di tanah Papua oleh Kementerian Perhubungan, mulai dari Bandara Sentani sampai bandara di tanah Papua Barat, Rendani bahkan Jeffman. Ini adalah dokumennya. BPSDMP Kementerian Perhubungan telah ditandatangani oleh Bupati Matius Awito. Yang berikut ini adalah dokumen sah tenaga kerja 282 yang disahkan oleh Bupati Matius Awito tahun 2020. Dan sampai hari ini tenaga tersebut belum dikaryakan di Bandar Udara Sentani. Oleh sebab itu saya atas nama Badan Asosiasi Karyawan Papua, atas nama orang asli Papua, meminta maaf apabila program ini terbengkalai bukan karena kesalahan kami, tetapi ada beberapa segelintir orang menggunakan kapasitas dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi. Yang berikut ini adalah surat dokumen pengelolaan bandara yang
dikuasakan oleh Kementerian Perhubungan kepada Angkasa Pura I. Dokumen yang tidak pernah diklarifikasikan oleh Pemda Kabupaten Jayapura dan Angkasa Pura I terhadap masyarakat Kabupaten Jayapura dan Tanah Papua. Pertama, Angkasa Pura ditugaskan untuk mengembangkan Bandara Sentani dengan anggaran 3 triliun. Dibagikan dalam 3 pengembangan atau pembangunan. Pertama, sisi darat. Kedua, kargo. Ketiga, runway. Dengan masing-masing memiliki anggaran dibagikan dari 3 triliun per tahun. Sebagai lembaga masyarakat adat Tanah Papua, kami minta pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah Provinsi Papua, dan di seluruh Tanah Papua, mari kita bergandeng tangan berbicara tentang hak-hak dan kapasitas anak-anak Tanah Papua. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh sebab itu, atas nama putra-putri Papua, mohon dukungan dan partisipasi untuk kita berbicara kapasitas kita. Yang berikut adalah surat keputusan PLT General Manager Angkasa Pura I Cabang Bandara Sentani kepada Bupati Matius Awitau. Dokumen ini kami atas nama Lembaga Masyarakat Adat menyatakan dokumen ini adalah dokumen palsu karena dokumen ini tidak ditandatangani oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Jakarta yang telah mereka buat komitmen atau MOU di Jakarta. Oleh sebab itu saya Ketua Asosiasi Bandara Sentani meminta Angkasa Pura untuk bertanggung jawab. Pegawai bandara notabene adalah 214 dipimpin oleh Kepala Bandar Udara Antonius. Kalau pegawai bandara 260 yang dinyatakan oleh PLT Erikson Swebu, saya sebagai Ketua Asosiasi membantah pernyataan ini. Dan ini Angkasa Pura telah melakukan penipuan terhadap masyarakat Sentani dan masyarakat Papua. Karena KSP yang dikeluarkan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan KSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura di Jakarta. Terima kasih klarifikasi kami sebagai badan asosiasi yang bekerja demi kepentingan anak-anak Sentani, anak-anak Papua dan lahir besar Papua. Demi nama Tuhan, demi nama pemerintah, dan demi nama adat yang telah membesarkan kami di atas tanah ini. Tuhan memberkati kita dari pulau ini sampai generasi berikut. Shalom.